Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Program Meet the VVIP kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Ishakan, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, kesibukannya belakangan ini apa Prof? Ya, kita dalam rangka menjemput bulan suci Ramadan dan juga untuk mengindahkan persiapan protokol kesehatan untuk jamaah kita di Masjid Istiqlal seandainya nanti jadi dibuka ya. Ya. Dan yang ketiga juga melakukan finishing terhadap renovasi besarnya Istiqlal ini. Iya, ini kalau masyarakat Jakarta khususnya nih ya Prof ya, kita sudah sangat merindukan sekali nih untuk bisa bersolat berjamaah di Masjid Istiqlal. Kalau bisa diceritakan Prof sampai saat ini, bagaimana progres dari Istiqlal sendiri Prof? Apakah di bulan suci Ramadan ini nanti ada kemungkinan dibuka untuk sholat tarawih berjamaah dan juga sholat Idul Fitri nantinya Prof? Jadi karena Masjid Istiqlal ini adalah bukan masjid privat ya, tapi ini masjid negara, tentu kebijakannya pun juga negara. Sebagai pengelola, imam besar merangkap sebagai ketua harian, maka kami siap untuk iya dan siap untuk tidak. Kami harus perfect seandainya itu jadi dibuka, kami juga harus perfect seandainya hanya dibuka 30%, kami juga harus siap seandainya itu belum dibuka masih seperti sekarang ini. Jadi itulah risikonya kita menjadi pengelola sebuah lembaga yang ownernya itu bukan pribadi, tapi itu adalah negara. Tapi insya Allah kami usulkan kepada pemerintah bahwa berdasarkan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, kami bisa membayangkan mudah-mudahan bisa kita buka walaupun hanya separuh atau enggak sampai separuh, karena separuhnya Istiqlal itu kan 150.000 orang loh. Karena daya tampungnya 300.000 orang. Nah, 300.000 dikurangi 50% masih 150.000. 150.000 itu melewati tangga yang sama, ya itu kan juga nanti pasti akan ada kerumunan. Melewati pintu-pintu yang sama juga pasti juga ada kerumunan. Apalagi kalau nanti kita akan pemeriksaan di tenda-tenda pemeriksaan itu kan, wow itu kalau bersamaan datang pasti nanti akan ada kerumunan. Oleh karena itu saya harus simulasi betul. Kami sudah melakukan beberapa kali simulasi, seandainya nanti Istiqlal dibuka 30%, tapi saya membayangkan kalaupun dibuka, maksimum dibuka 30%. Artinya 30% itu ya mungkin sekitar berapa ya, 3.000-an lah Ya, jamaah. insya Allah mudah-mudahan semoga bisa dibuka di bulan suci Ramadan, bisa sholat tarawih bersama dan juga nanti kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama ya Prof ya. Prof, kalau kita melihat desain terbaru dari Masjid Istiqlal saat ini Prof, kita sudah banyak sekali melihat di media sosial begitu ya. Ini sangat modern sekali nih Prof, dengan menggunakan unsur-unsur yang baru begitu. Kalau boleh diceritakan Prof, ada makna-makna khusus tidak, makna-makna tersendiri dari desain-desain terbaru yang mungkin saat ini direnovasi Istiqlal saat ini, Prof? Ya, mungkin waktu 42 tahun yang lampau ketika Masjid Istiqlal ini dibangun, belum kebayang bahwa masyarakat jamaah Istiqlal itu akan menggunakan mobil. Ya. Sehingga parkirnya pun itu tidak memadai sekarang ini. Maka itu kita usulkan kepada pemerintah, dalam ini Presiden Pak Jokowi, bikin basement. Tadinya kan basementnya satu lantai ditawarkan. Saya bilang, Pak tanggung, kalau basement itu kan nggak boleh, tidak bisa membangun dua kali. Lebih baik sekaligus kita bikin dua lantai dari ujung selatan ke ujung utara, itu bisa menampung sampai 800 mobil insya Allah. Nah sekarang alhamdulillah semua permintaan-permintaan kami kepada pemerintah dalam ini Presiden yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR itu dipenuhi. Ya, misalnya basement kita, kemudian juga penciptaan pencahayaan lampu kita itu kan dulu itu apa ya, karena tempat masang lampunya itu di atas itu begitu tinggi sehingga kalau kita baca Quran kecil di dalam lantai masjid itu nggak bisa baca itu. Nah, tetapi sekarang alhamdulillah Istiqlal ini sudah bisa membaca. Quran paling kecil pun juga bisa kita baca karena
lampunya sedemikian bagus ya kan. Sound system Alhamdulillah. susah kita mendengar, sekarang sound systemnya baru. Iya. Dulu juga keindahannya itu nggak ada nilai seninya gede bangunannya, tetapi eee, nuansa keindahannya itu seperti kotak ya. Nah, Iya. sekarang ini sudah lengkap dengan berbagai macam ornamen-ornamen yang ada di dalamnya, dan kemudian juga ada penghijauan. Jadi masjid kita itu green moss gitu kan. Mhm. Jadi di bergelantungan, apa ya, istilah kita di sini ini, pohon-pohon Lee Kuan Yew-nya itu. Baik. Bergelantungan Berarti sehingga memang kesan dalam masjid itu ya, hijau, adem, ya kan. dalam Karpet artian fasilitas terus ditingkatkan demi kenyamanan beribadah umat muslim begitu ya, Prof, ya. Prof, iya. terkait dengan, masalah kunjungan nih, Prof, sempat dikatakan oleh Ketua DPR, Ibu Puan begitu ya, mengatakan bahwa ini bisa juga dibuka untuk non-muslim begitu. Karena kalau untuk kita tahu memang Masjid Istiqlal ini kan memang dibuka juga untuk pariwisata ya, Prof, ya. Banyak sekali yang berkunjung begitu kan, termasuk tokoh-tokoh dunia. Barack Obama juga pernah mengunjungi begitu salah satunya, Prof. Apakah nanti setelah ini juga akan tetap diberlakukan hal yang sama begitu, Prof? Ya, itu kan kita harus mencontoh masjidnya Nabi kan. Ya. Masjid Nabi itu juga menjadi interfaith dialog juga kan. Dalam riwayat itu pernah Nabi memimpin interfaith dialog, 60 orang, pesertanya dipimpin oleh Abdul Masih Mhm. dari Kristen Ortodoks pada waktu itu. Antara maghrib sampai antara asar sampai maghrib, rapat tokoh-tokoh lintas agama itu dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi, ya, atau Zoroaster itu. Jadi berbagai macam agama dan kepercayaan ikut rapat dipimpin oleh Nabi di masjidnya Nabi. Mhm. Bahkan ada yang menarik, salah seorang peserta rapat itu dari agama Ortodoks itu ya, pingin melakukan kebaktian dulu karena kan sebentar lagi matahari akan tenggelam. Jadi rupanya mungkin ada ibadah yang harus dilakukan. Minta izin, "Wahai Rasulullah, saya mohon izin, saya mau keluar sebentar." Nabi bertanya, "Mau kemana?" "Mau melakukan kebaktian dulu, soalnya mau cari rumah untuk melakukan kebaktian sebelum matahari tenggelam, kami harus melakukan kebaktian." Nabi mengatakan, "Di sekitar sini tidak ada rumah ibadah. Lakukanlah kebaktian di situ." Apa ya? Apakah di masjid, apakah di pekarangan masjid, apakah di kompleks masjid, Allahu a'lam. Mhm. Tapi ada teksnya di dalam sirah itu. Nah, jadi semenjak Nabi itu tokoh agama lain bisa masuk di masjid, apalagi zamannya Sayyidina Umar, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini saya kira bukan sesuatu yang baru apa yang Mhm. disampaikan oleh Puang, bahwa agama lain pun juga bisa masuk, dan memang faktanya kita ada interfaith dialog juga di sini. Persoalan-persoalan kebangsaan kita bicarakan di Istiqlal bersama para pimpinan-pimpinan rumah ibadah yang lain, tokoh-tokoh agama yang lain. Seperti kemarin kita menghimpun dana dipimpin oleh Istiqlal, Mhm. melibatkan tokoh-tokoh agama lain untuk berbagi terhadap orang-orang yang korban. Mungkin ada yang di-PHK, mungkin ada anaknya nggak bisa sekolah, mungkin masalah kemiskinan lah. Masya Allah terkumpul dana yang di luar perkiraan kami, akhirnya kami salurkan bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Jadi ini satu hal yang sangat Indonesia gitu kan.